tetap ya di dalam 2 Tawarikh 20 ayat 1 sampai 30 yang dari awal bulan ini yang menjadi tema daripada kita semua di tempat ini. Satu hal yang kita perlu tahu bahwa di dalam 2 Tawarikh 20 ini ya, ayat yang pertama ini adalah sesuatu yang menjadi awal ya, bagaimana kita bisa melihat satu cerita ya. Di dalam 2 Tawarikh 20 ayat pertama, mungkin slide-nya bisa ditampilkan ya. 2 Tawarikh 20 ayat yang pertama ya. Dikatakan di situ ya, Yosafat mengalami peperangan, terjadi peperangan ya, ada persoalan karena di situ ada Bani Amon ya, dan Bani Moab dan beberapa orang Meunim yang menyerang kepada Yosafat ya. Slide-nya udah ya. Ayat yang pertama dulu, slide yang pertama. Ada? Enggak ada ya. Dikelewat ini. Ini slide yang kedua ini. Ya, enggak apa-apa. Ya. Dikatakan setelah itu Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang Meunim. Ya, ini ayat yang pertama. Ini adalah satu problem yang dihadapi oleh Yosafat. Ya, ini adalah bagian yang pertama kali. Ada persoalan. Persoalannya apa? Problemnya apa? Yosafat itu mengalami peperangan. Ya, dan Yosafat harus menghadapi Bani Moab, Bani Amon dan orang-orang Meunim. Ini persoalan yang pertama. Lalu ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-12 itu berbicara bagaimana respon Yosafat menghadapi problem yang terjadi. Ya, Yosafat bersama dengan Raja Yosafat bersama dengan rakyatnya, mereka bersama-sama berdoa. Mereka mencari Tuhan, berdoa, berpuasa. Jadi ada respon. Setiap ada masalah, ada respon. Responnya apa yang kita pelajari di dalam Yosafat di dalam 2 Tawarikh ya 20 ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-12. Bagaimana Yosafat itu mempunyai respon yang bagus banget. Dia mencari Tuhan, dia berdoa dan dia berpuasa. Dan pada ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-17, ayat yang ke-18, di situ kita bisa melihat bagaimana Tuhan berbicara kepada Yosafat dan seluruh rakyat. Di situ Tuhan berbicara dan yang luar biasa di dalam ayat yang ke-13 sampai 18 di situ ada ketaatan, obey daripada Yosafat dan rakyatnya. Mereka mulai berdoa, mereka mulai berani melangkah, mereka mulai mengatur pasukannya, mereka mulai mengatur penari-penari, penyanyi-penyanyi, semua diatur sesuai dengan arahan Tuhan. Jadi ada arahan Tuhan. Dan di ayat 18 sampai 30 kita bisa belajar bagaimana kemenangan itu terjadi. Jadi ada 4 bagian yang kita pelajari di dalam 2 Tawarikh 20 ayat 1 sampai 30. Yang pertama, ayat pertama dan kedua berbicara tentang problem. Ada masalah. Dan ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-12 kita bisa belajar bagaimana respon yang positif. Ada persoalan, dia cari Tuhan, dia berdoa, dia berpuasa. Dan ayat yang ke-13 sampai 18 di situ kita bisa melihat bagaimana ketaatan daripada Yosua dan seluruh rakyat. Baru kita bisa melihat ayat 18 sampai 30 ada miracle, ada mujizat, ada kemenangan. Itu 4 bagian yang kita bisa pelajari, ya. Nah, apakah hasil dari kemenangan itu, ya? Hasil kemenangannya. Terus slide berikutnya. Apa yang terjadi? Ya. Hasil dari perang dikatakan apa? Orang Yehuda tiba di tempat penjagaan di padang gurun, mereka mencari pasukan musuh yang besar, tetapi mereka hanya melihat mayat-mayat tergeletak di tanah, tidak ada yang selamat. Yosafat dan tentaranya datang mengambil benda berharga dari mayat-mayat itu. Mereka mendapati banyak ternak, kekayaan, pakaian dan benda berharga Yosafat. Ya,
Yosafat dan tentaranya mengambil semuanya untuk mereka. Benda-benda itu lebih banyak daripada yang bisa dibawa Yosafat dan orang-orangnya. Mereka memerlukan 3 hari untuk mengambil barang-barang itu dari mayat-mayat karena banyaknya. Jadi itu yang terjadi, ya. Itu kemenangan yang terjadi. Terus, ya, slide berikutnya. Ya. Slide berikutnya, udah? Pertanyaannya, ya, apa yang menjadi problem dalam hidup kita hari-hari ini? Ya, apa yang menjadi problem dan kesukaran hari ini? Apakah kita sedang berperang? Seberapa banyak di tempat ini yang sedang berperang? Nggak ada. Oh, ada yang berperang. Siapa musuhnya? Iblis. Iblisnya kayak apa, Pak Budi? Wah, jadi menurut Pak Budi hari ini musuh kita itu kesulitan, kesukaran, ujian gitu. Apalagi Pak Andi, musuh kita apa Pak Andi? Tadi Pak Andi tanyakan. Omset. Saya mau tanya siapa yang hari ini musuhnya penjualan? Omset, ada? 1, 2. Apalagi musuh kita? Apa musuhnya? Saya mau tanya ini. Apa musuhnya? Penyakit. Wah, kita lihat penyakit musuh kita, ya. Apalagi selain penyakit? Orang-orang cerewet. Orang-orang cerewet jadi masalah ya. Wah, ini. Siapa yang cerewet Pak Budi? Ya. Oh, yang paling dekat istrinya. Jadi jangan istrinya ya, gitu. Nah, saudara, saya mau kasih tahu bahwa segala persoalan kita ini, hari-hari yang kita hadapi, ujungnya cuma satu. Tema khotbah saya adalah ini, ya. More than just money, ya. Lebih daripada duit. Hari ini kita berbicara duit. Terus mantap ya, pulang dari tempat ini mantap kita. Ya. Yuk kita lihat 1 Timotius 6 ayat 10. Ya, dikatakan di sini, lihat di slide-nya aja. Mencintai uang adalah akar dari segala apa? Kejahatan. Beberapa orang telah meninggalkan ajaran yang benar sebab mereka ingin terus mencari uang dan akhirnya sangat apa? Sangat apa? Apa penyebab kita menderita? Mencintai uang. Ya. Kalau kita tahu ini ayatnya loh, ya. 1 Timotius 10 ya, terjemahan sehari-hari, ya. Yuk baca, lihat sama-sama. Baca sama-sama ya, 1, 2, 3. Karena cinta akan uang adalah penyebab utama dari segala kejahatan. Banyak orang sudah tersesat dan meninggalkan keyakinan mereka kepada siapa? Kristus, demi mengejar apa? Harta dunia. Jadi hari-hari ini banyak orang Kristen meninggalkan imannya, meninggalkan Tuhan hanya untuk mengejar siapa? Harta duniawi. Pada akhirnya, baca ini, baca 1, 2, 3. Pada akhirnya yang mereka dapatkan apa? Apa? Sakit hati. Dan apa? Sakit hati yang pedih. Sudah sakit hati, pedih lagi. Siapa yang pernah ngalami seperti itu? Wes sakit hati, pedih banget. Itu sudah ditipu, masih disalahkan, apalagi masih dionek-onek ke. Wah ini. Pada akhirnya mereka mendapati sakit hati yang pedih dan apa? Penderitaan yang berat. Saya mau kasih tahu hari-hari ini segala penderitaan apapun kita akan jawab di dalam firman Tuhan pagi ini. Kuncinya cuma satu. Ini penyebabnya. Ya, terus slide berikutnya.
ini yang menjadi penyebab. Ya. Hari ini kita dihadapkan dengan dua pilihan, Allah atau Mamon. Kenapa di dalam perjanjian baru ya, Tuhan Yesus itu memberikan perumpamaan, dia juga membagikan, mengajarkan bahwa kenapa Allah dibandingkan Mamon, tidak dibandingkan dengan penyembahan berhala. Kalau kita belajar perjanjian lama, banyak kali Allah dibandingkan dengan penyembahan berhala. Tetapi di dalam perjanjian baru, ya, Allah dibandingkan dengan Mamon. Kenapa? Karena pada waktu itu Tuhan Yesus berhadapan dengan orang-orang Farisi yang mereka ahli-ahli Taurat, mereka orang-orang agama. Mereka sudah menjauhkan penyembahan berhala itu keluar dari persekutuan mereka. Mereka sudah meninggalkan, mereka menganggap jijik penyembahan berhala. Tetapi apa yang terjadi? Mereka hidup dalam kelimpahan keuangan. Mereka mengukur semuanya dengan uang. Rumah Tuhan di situ digunakan untuk mengelola keuangan. Sampai apa yang terjadi? Keselamatan itu dijual belikan. Dan ingat, ya ini terjadi. Bagaimana orang-orang Farisi nanti kita belajar. Mereka tidak suka Tuhan Yesus mengajar tentang keuangan. Kenapa gereja nggak mau belajar tentang keuangan? Karena orang Farisi pun tidak suka Yesus mengajar keuangan. Perhatikan itu. Ya. Terus. Ya. Kita lihat kata mamon. Mamon berasal dari kata Aram, mamona, yang secara umum berarti kekayaan atau keuntungan. Dan dalam pemakaiannya mengacu kepada harta dan uang. Jadi mamon itu gambaran tentang harta atau uang, kepemilikan, keterikatan. Itu mamon. Nah, sekarang kita mau belajar cara kerjanya mamon kayak apa sih? Yuk kita belajar sama-sama ya. Kita buka Lukas 16. Lukas 16 ayat 1 sampai 13. Saya minta istri saya maju ke depan. Kita akan baca Lukas 16 ayat 1 sampai 13. Karena bulan ini di gereja-gereja banyak bulan keluarga, maka saya khotbahnya harus berdua karena keluarga saya sudah berkeluarga. Ya, silakan istri saya. Yuk kita perhatikan ya. Lukas 16 ayat yang pertama sampai 13. Perhatikan. Lukas 16 ayat pertama sampai ke-13. Perumpamaan tentang bendahara yang tidak jujur. Dan Yesus berkata kepada murid-muridnya, ada seorang kaya yang mempunyai seorang bendahara. Kepadanya disampaikan tuduhan bahwa bendahara itu menghamburkan miliknya. Lalu ia memanggil bendahara itu dan berkata kepadanya, apakah yang kudengar tentang engkau? Berilah pertanggungan jawab atas urusanmu, sebab engkau tidak boleh lagi bekerja sebagai bendahara. Kata bendahara itu di dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Tuanku memecat aku dari jabatanku sebagai bendahara. Menyangkul aku tak dapat, mengemis aku malu. Aku tahu apa yang akan aku perbuat, supaya apabila aku dipecat dari jabatanku sebagai bendahara, ada orang yang akan menampung aku di rumah mereka. Lalu ia memanggil seorang demi seorang yang berhutang kepada tuannya. Katanya kepada yang pertama, berapakah hutangmu kepada tuanku? Jawab orang itu, 100 tempayan minyak. Lalu katanya kepada orang itu, inilah surat hutangmu, duduklah dan buat surang hutang lain. Sekarang juga 50 tempayan. Kemudian ia berkata kepada yang kedua, dan berapa hutangmu? Jawab orang itu, 100 pikul gandum. Katanya kepada orang itu, inilah surat hutangmu dan buatlah surat hutang lain 80 pikul. Lalu Tuhan itu memuji bendahara yang tidak jujur itu karena ia telah bertindak dengan cerdik. Sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya
daripada anak-anak terang. Dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, maka kamu diterima di dalam kemah abadi. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara yang besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi, jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika dengan demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan orang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada mamon. Ya, puji Tuhan. Ya, sekali lagi kita berdoa, Tuhan, aku minta Roh Kudus terangi hati dan pikiran kami, supaya setiap firman yang kami baca itu berbicara. Dan kami minta pada pagi ini kami mengalami kemenangan di dalam keuangan. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan, kelimpahan itu turun atas setiap kami. Tapi kami juga percaya Tuhan, lewat kelimpahan ini, rencana dan agenda Tuhan atas dunia ini harus terjadi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Katakan amin. Bapak Ibu, saya mau kasih tahu, ya, bagaimana cara kerja uang. Ya, uang itu bekerjanya di mana? Uang itu bekerjanya hanya di dunia. Uang itu hanya bekerjanya di dunia. Buktinya apa? Kita lihat Lukas 16 ayat yang 9. Dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi. Jadi mamon itu tidak akan dapat menolong lagi. Kapan mamon tidak dapat menolong lagi? Kapan mamon tidak dapat menolong kita? Kalau dokter berkata gini, ini tolong kumpulkan keluarga, ya, orang yang kamu kasihi sebentar lagi akan dipanggil Tuhan. Kamu mau bayar pakai uang dolar, pakai apapun juga mata uang seluruh dunia. Kira-kira ada manfaatnya enggak? Enggak ada. Mamon itu akan berhenti di saat kita meninggal akan dunia ini. Mamon itu hanya ada di dunia. Ya, ini perhatikan. Kalau hari ini kita bergelut dengan mamon, kalau hari ini kita bangga dengan mamon, bahaya saudara. Kita berhenti waktu engkau mati. Pada waktu engkau mati engkau gak akan bisa membawa mamon itu. Ya, kalau kita lihat pengkuburan di Trunyam, ya, di situ jenazahnya ditaruh, ya, dan semua barang-barang yang waktu dia pakai ditaruh. Tapi enggak ada uang ya. Saya lihat kalau kita jalan gitu, kalau ada uang kan bisa kita itu. Saya lihat itu di Toraja, saya diajak soring, gelap-gelap cuma lihat tengkorak orang meninggal, sepasang suami istri meninggal, anak meninggal. Saya juga gumun, kenapa kita tuh tur kan cuma lihat seperti itu ya, saya juga gumun. Sudah pakai sentir, masuk gua gitu ya. Tapi kita lihat, uang tidak ada harganya. Uang berhenti di situ. Tidak akan dibawa uang. Meskipun ada beberapa budaya, orang meninggal, dia membakar uang. Tapi uang ngangan. Gitu ya. Ya, siapa yang nanti meninggal akan membakar uang gitu ya. Kasih saya uang benerannya ya. Ada seorang hamba Tuhan di Kupang. Dia kemarin datang ke saya, dia bawa beras 25 kilo. Karena waktu tahun berapa saya sempat pergi ke daerah sana ya. Dan di sana di Sumba saya melayani di gereja yang dia rintis, dia penginjilan di desa-desa. Dan akhirnya dia membangun satu gereja di sana. Saya dulu sering kirim traktat, kirim renungan,
kirim CD khotbah. Dan satu saat saya diundang peresmian gerejanya. Dan saya dikasih kayak apa gue? Tenun ya. Dan di situ saya diberi kesempatan untuk khotbah KKR di situ. Dan pada waktu itu gereja ini mulai berkembang, ya. Dan di sana penghasilannya adalah pertanian. Dan satu saat hamba Tuhan itu kemarin datang ke Salatiga, dia jauh-jauh bawa beras. Anaknya bilang gini, Opa, Pak Martin itu enggak miskin. Beras pasti Pak Martin punya. Kenapa jauh-jauh Bapak kasih beras? Dia naik kapal dari Kupang bawa beras itu. Waktu dia datang saya terima beras itu. Istri saya tanya, ngapain gue beras tekan ado-ado? Neng Waje, neng Indomaret aja ada, betul enggak? Tapi ingat, dia ingin menyatakan kasihnya. Beras itu menganggap sesuatu yang berharga di sana. Hal pokok yang utama. Dan itu hasil pertanian mereka. Dan pertaniannya enggak pakai macam-macam, organik, saudara. Meski berasnya itu rodok di slabnya itu enggak sekali slab. Jadi warnanya masih ada kuning-kuningnya gitu. Itu saya bilang, beras kongi ini, tapi enaknya luar biasa. Apapun makanannya beras, lauknya itu yang menentukan. Ya, ingat ya, Pak Andi salah. Minuman yang penting lauknya, betul enggak? Ya, jadi beras saya terima. Dan waktu kemarin dia datang, dia berkata seperti ini, Pak, waktu nanti Opa meninggal, karena Bapak saya anggap sebagai anak saya minta ingatkan anak-anak saya tidak akan dikubur dalam peti. Saya mau cuma dikubur dalam kondisi istilahnya cuma dikai kafan aja. Seperti Tuhan Yesus. Karena saya tidak mau semua barang-barang saya dibawakan. Tidak ada. Gitu. Di seorang penginjil yang hebat. Hari ini kita lihat orang meninggal. Kayak apa? Ya, semuanya serba mewah. Gitu ya. Tapi ingat. Ya. Hidup kita, mamon berhenti, ya, tidak dapat menolong lagi di saat kita meninggal. Ayat dikatakan kamu diterima di dalam kemah abadi. Ingat, ada kehidupan setelah kita meninggal. Apa yang kita kerjakan di dunia ini, ya, menentukan setelah kita meninggal. Bagaimana kita mengelola uang, bagaimana kita menang dalam mamon, itu menentukan kita kehidupan yang kedua. Cara kerjanya untuk manusia memperjuangkan keuntungan bagi dirinya. Ya, jadi selama di dunia, mamon itu cara kerjanya bagaimana dia berjuang untuk manusia supaya manusia untung bagi dirinya. Pokoknya harus laba. Ada keuntungan, ada profit, benefit yang kita hari-hari ini dan besok alami. Jadi mamon itu cara kerjanya bagaimana memaksa manusia untuk berjuang mendapatkan keuntungan, cuan. Ya. Jadi mamon itu cara kerjanya membuat manusia itu kerja keras untuk mendapatkan keuntungan, ya. Mendapatkan hasil, mendapatkan profit, mendapatkan benefit. Ya. Dan itulah yang dinamakan bisnis atau investasi. Bisnis kita ngomong tentang untung. Dan ada orang dikatakan perumpamaan di sini cerita tentang bendahara. Bendahara itu dia mengelola keuangan. Hari-hari ini banyak kita lihat orang yang bisa mampu untuk mengelola keuangan dengan bagus. Ya, dan apa yang terjadi? Dia bisa mengelola keuangan itu menjadi bisnis. Tapi dia bisa melipat gandakan uang itu menjadi apa? Investasi. Jadi ini yang terjadi, cara kerja mamon itu kayak gitu.
bagaimana memaksa kita untuk bekerja mendapatkan keuntungan, ya, profit, ya, ini cara kerjanya. Nah, kita mau belajar sekarang, ya, apa yang perlu kita pahami tentang mamon ini, ya, ada 3 hal, ya. Yang pertama, Lukas 16 ayat 8, bisa di Lukas 16 ayat 8. Lalu Tuhan itu memuji bendahara yang tidak jujur itu. Siapa Tuhan itu apa? Memuji. Ya, Tuhan itu memuji bendahara yang tidak jujur. Ini kok ada ya, orang tidak jujur tapi dipuji. Nah, lihat ya, kita belajar poin yang pertama, lihat positifnya. Karena, yuk baca sama-sama, 1, 2, 3. Karena ia telah bertindak dengan cerdik. Ya. Ayat 8, Bilekhim, belajarlah dari bendahara yang cerdik. Dari Lukas ini kita diminta untuk Bilekhim, belajarlah itu kepada bendahara yang cerdik. Kita lihat sisi positifnya, dia orang yang cerdik. Saya mau tanya, orang cerdik itu berkenan enggak di hadapan Tuhan? Hei, orang cerdik itu alkitabiah enggak? Rohani enggak? Alkitabiah. Karena Tuhan itu memuji kecerdikannya. Makanya dikatakan Bilekhim, lihatlah dia, belajarlah dari dia, bendahara yang cerdik. Jadi ada orang hari-hari ini di dunia, dia cerdik, dia pinter, bagaimana lihat peluang bisnis. Bagaimana dia mengelola keuangan itu, sehingga berlipat kali ganda, investasinya jadi tambah luar biasa. Sehingga banyak anak-anak muda hari ini jadi sultan. Saya mau kasih tahu, itu cerdik. Kita perlu belajar dari mereka. Bagaimana mereka bisa mengelola keuangan dengan baik, mereka bisa mengatur keuangan dengan baik, mengatur bisnis mereka dengan baik, mengatur usaha mereka dengan baik, menjadi sukses. Banyak orang hari ini enggak mau, ya, sombong, aku ragilem belajar. Sudah tahu orang itu jualan tahu sukses, jualan kopi sukses, apalagi di tempat ini, jualan kaos sukses, apalagi. Jangan jualan iwasu loh, sudah kurentuk. Jualan jamu sukses. Harusnya kita belajar dari dia. Amin. Enggak perlu kita cari. Harusnya seperti itu. Orang cerdik, orang pinter, dia tahu melihat peluang, dia tahu kesempatan yang baik, dan bagaimana dia mengelola kesempatan itu dan menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Kita harus Bilekhim, belajar dengan bendahara yang cerdik. Banyak hari-hari ini orang-orang yang cerdik, orang-orang yang luar biasa, punya kemampuan yang luar biasa. Betul? Tapi saya mau kasih tahu, ya, orang yang pintar mengelola uang, pintar bisnis, pintar melihat celah peluang, idenya luar biasa. Kita harus belajar secara positif kepada orang-orang seperti ini. Ya, tetapi pertanyaannya, apakah kepinterannya itu dipakai hanya untuk kepentingan dunia? Karena Tuhan tadi ngomong di ayat 9, mamon itu berhenti dan engkau akan diterima dalam kemah abadi. Pertanyaannya, pada waktu kita di dunia mengelola keuangan kita, mengatur keuangan kita, apakah pertanyaannya kita untuk tujuan dunia? Pertanyaannya. Karena ayatnya tadi katakan mamon itu akan berhenti. Tetapi ada kehidupan yang kedua. Gunakan uang untuk yang bermanfaat lebih daripada uang itu, more than money. Jadi saya ngomong uang itu digunakan bukan untuk hanya untuk jadi uang lagi, investasi lagi. Oh, nilainya gini, untungnya sekian. Ada untung yang lebih daripada uang itu. Ya,
kita mau belajar hari ini. Apa untuk yang lebih daripada uang itu sendiri? Gunakan uang. Jadi dikatakan tadi ya, dia katakan supaya kita ini bersahabat dengan mamon yang tidak jujur. Gunakan uang yang hari ini ada, baik itu lewat bisnis, baik itu lewat profesi kita kerja, untuk membangun relasi, untuk membangun persahabatan dengan banyak orang. Ingat, mamon, kenapa kita perlu bersahabat dengan menggunakan persahabatan dengan mamon yang tidak jujur? Karena lewat mamon yang tidak jujur itu, kita membangun relasi, membangun persahabatan dengan banyak orang, betul enggak? Orang yang hari ini bisnis, jual dagangan di pasar, Pak Sigit, Bu Sigit. Dia bisa relasinya banyak, membangun hubungan yang banyak. Gunakan mamon untuk kita bersahabat dengan banyak orang. Tujuannya apa? Menyatakan Kristus kepada banyak orang itu. Saya lihatkan satu video. Matiin bisa, matiin. Nah, dia customer, saya kerja di perusahaan namanya Eka Tunggal, dia distributor untuk kebutuhan spring bed, busa dan sofa. Ya, namanya CV Eka Tunggal. Ya, dan ini Bapak ini customer kami di perusahaan ini. Ya, dia punya perusahaan ya. Dia usahanya sederhana, dari kayu bambu itu dia punya bangunan, sekarang sudah bangun lebih bagus. Ya, jadi lebih baik. Ya, yuk kita lihat. Hubungan kita sehingga PT Trijaya Saudara ini bisa berjalan sampai saat ini karena hubungan dari Eka Tunggal terutama sebagai pimpinan Pak Martin dengan kita, dia sangat mendukung kita, dia selalu memberikan dukungan positif terhadap kita, dia selalu memberikan jalan-jalan dan solusi agar antara CP Trijaya dan Eka Tunggal tetap berjalan harmonis. Karena Pak Martin itu orangnya dia bisa membedakan ketegasan antara jalur bisnis dan jalur persahabatan. Dia bisa membedakan, kalau bisnis dia tegas, kalau persahabatan dia memberikan jalan-jalan agar semuanya bisa berjalan dengan lancar. Terima kasih untuk Pak Martin dan Eka Tunggal CP Indonesia, selalu jaya. Amin. Sekarang mudeng, mengapa kita perlu bersahabat, menggunakan persahabatan dengan mamon yang tidak jujur? Tujuannya untuk apa? Bersahabat dengan banyak orang, betul? Bertemu dengan banyak orang. Dengan kita bertemu dengan banyak orang, apa yang kita lakukan? Dia lihat Pak Martin itu pemimpin, profesional, tegas, nagih, yo. Omset, yo. Tapi dia sahabat juga. Dikala dia sakit, Pak Martin datang. Dikala dia terpuruk, dia menghibur, dia bersahabat, dia carikan jalan keluar. Itu sahabat. Itu yang dimaui Tuhan. Selama kita di dunia, Tuhan mau kita menjadi sahabat. Yuk kita belajar di dalam Lukas 16 ayat 19 sampai 31. Lukas 16 ayat 19 20. Yuk kita baca. Ya, Lukas 16 ayat 19 sampai 20. Sudah? Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu, kain halus dan setiap hari bersukaria dalam kemewahan. Jadi ini ada orang kaya setiap hari itu pesta, kayak orang Manado. Ya, setiap hari ya harus gemerlapan. Dan ada seorang pengemis bernama siapa? Lazarus. Badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu. Diceritakannya, akhirnya diceritakan apa? Matinya orang kaya itu. Orang kaya itu apa? Akhirnya apa? Mati. Dan apa? Dikubur. Sedangkan orang miskin itu tidak bisa diceritakan. Ayat berikutnya kan tidak bisa diceritakan. Yuk, si slide. Udah.
Terus ya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa malaikat ke pangkuan Abraham. Saya mau kasih tahu, ini cerita yang menarik, kita mau belajar. Ada seorang yang kaya, seorang yang setiap hari pesta, betul enggak? Setiap hari dia penuh kelimpahan. Tapi ada seorang namanya Lazarus yang selalu ada di depan pintu. Saya mau tanya, ini kira-kira menurut kalian yang kaya sama yang miskin Lazarus dekat enggak? Dekat atau enggak? Dekat. Karena Lazarus setiap hari dia berbaring di depan pintu orang kaya. Dia dekat enggak? Dekat. Saya mau tanya, tetapi orang kaya tuh notice enggak? Orang kayanya notice enggak? Perhatian enggak? Enggak. Kenapa enggak perhatian? Karena apa yang terjadi? Dikatakan apa? Dan seorang pengemis Lazarus badannya penuh dengan borok berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu. Ya, dikatakan bahwa dia penuh dengan luka. Yang diharapkan hanya makanan-makanan sisa daripada pesta itu dia makan. Saya mau tanya, kalau orang kaya itu notice, perhatian kepada orang yang miskin, yang Lazarus, saya mau kasih tahu, enggak mungkin dia ngalami seperti itu. Saya mau kasih tahu, orang kaya itu punya power enggak? Punya kekuatan enggak? Punya uang enggak? Punya uang enggak? Punya kekuatan enggak? Punya power enggak? Punya. Tapi kenapa enggak digunakan powernya, kekuatannya untuk menolong Lazarus? Kalau orang berkata gini, aku itu jauh di mata, dekat di hati. Kalau ini dekat di mata, jauh di hati. Enggak notice, enggak perhatian. Seandainya kalau orang kaya ini perhatian, dia akan suruh budaknya, dia berkata, kasih makan itu pengemis. Kalau perlu dia, karena dia punya potensi, dia punya uang. Budak tolong obati, bawa ke tabib. Betul enggak? Kalau dia kaya, dia bisa berkata, budak tolong bawa ini, dirawat. Betul enggak? Tapi kenapa orang kaya itu tidak notice? Tidak perhatian. Ini cukup menarik ceritanya. Kapan orang kaya itu perhatian? Yuk buka ya ayat berikutnya terus. Terus ayat 23. Nah, ini lihat. Lalu ia berseru. Ya, siapa yang berseru? Orang kaya. Waktu setelah mati. Ya, setelah mati ya. Setelah mati orang kaya itu berseru. Berserunya apa? Bapak Abraham, kasihinilah aku, suruhlah Lazarus. Kan gitu kan. Ini saya sebenarnya minta Loren yang khotbah hari ini. Kan ini cocok, ini kalau Loren pakai dua figur cocok. Satu Abraham, satu orang kaya, cocok. Orang kaya ngomong, Bapak Abraham, kasihinilah aku, suruhlah Lazarus supaya mencelupkan ujung jarinya. Ya, sebelum ayat ini, ayat 23 dulu, 23. Ayat 23. Nah ini lihat ya. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, orang kaya itu juga mati lalu dikubur. Saya pertanyaan, orang yang miskin dikubur atau enggak? Nanti tanya kok David suruh nyelidiki. Dikubur apa ora? Ora ono ning tulisane kok. Siapa orang miskin mau dikubur? Dimakan sama anjing, dibawa pergi aja kan hilang misan. Betul enggak? Tapi orang kaya mosok ditaruhkan jenazahnya di gondol gitu kan enggak mungkin toh. Kasih peti jati yang harganya ratusan juta. Betul enggak? Tapi orang miskin. Orang kaya, Ratu Elizabeth meninggal. Oh luar biasa. Yang hadir banyak berbondong-bondong datang. Lah orang miskin, siapa sing main besuk?
Orang miskin sakit, siapa yang besuk? Anjing. Yang menjilati luka-lukanya. Siapa? Siapa? Anjingnya. Jadi anjing-anjing itu bagus loh. Dia perhatian. Lebih perhatian, notice dibanding kita. Bayangin. Dia orang terluka, saya mau kasih tahu. Pertanyaannya lebih dasar lagi, saya bayangkan. Apa yang menyebabkan Lazarus orang yang miskin itu mati? Jawabnya. Kenapa kok ceritanya dadak mati barang? Mbok sing kaya mati, sing Lazarus sehat, kan gitu kan? Lazarus mati karena dia sakit, betul enggak? Sakit, tubuhnya lemah, makan susah, sampai dia menghardik anjing yang datang menjilati lukanya enggak mampu. Itu artinya sudah sangat lemah, enggak mampu, enggak berdaya. Sampai dia menolak anjing yang dekat itu aja enggak mampu dia. Ini sengsara banget. Susah banget. Saya mau kasih tahu, pada akhirnya kita bisa melihat. Ya. Lihat ini, ayat 23. Orang kaya itu juga mati lalu dikubur, dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas dan dari jauh dilihatnya siapa? Abraham dan siapa? Lazarus duduk di bangkuan. Kapan orang kaya itu notice kepada Lazarus? Setelah mati. Setelah mati orang kaya itu baru notice, perhatian. Kira-kira kalau kowe wis mati, gek perhatian, kira-kira iso ora? Ayat itu berkata, dengar, jarak antara kita dan kamu tuh jauh, ada jurang yang begitu dalam. Ayatnya bilang gitu. Meskipun, akhirnya nanti kita lihat ya, yang karena dia sudah minta air setetes dari Lazarus, bayangin dibalik ceritanya. Dulu gitu ya. Lazarus itu dia harus minta makanan dari sisa-sisanya. Sekarang gantian, orang kaya itu cuma minta setetes air dari Lazarus. Bisa enggak? Enggak bisa. Dan apa yang terjadi? Akhirnya dia menyesal, orang kaya itu berkata, oh Abraham, izinkan Lazarus kembali ke dunia. Ada 5 saudaraku yang masih ada di dunia supaya mereka enggak jadi seperti aku. Tetapi Abraham berkata, enggak. Meskipun harus orang itu mati dan bangkit kembali memberitahukan mereka. Mereka tetap tidak akan percaya. Bayangin, karena kekayaan mamon itu sempat membuat membutakan. Sampai orang itu tidak lagi punya iman di dalam Kristus. Bahaya. Ya, meskipun hari ini katakan masa krisis, masa gelap, tapi firman Allah tetap berbicara. Kita ini adalah anak-anak Allah. Amin. Kita punya Tuhan yang besar. Amin. Saya mau kasih tahu hari-hari ini. Perhatikan. Hari-hari ini kita ini sedang ya, Tuhan mempersiapkan Lazarus ada di sekitar kita. Saya mau tanya, kenapa perumpamaan ini pakai nama Lazarus? Saya mau tanya, siapa yang tahu? Budi, tahu enggak? Kenapa kok jenenge Lazarus? Orang Matius we. Ada Matius, orang yang miskin, ya gitu. Kenapa harus Lazarus? Siapa yang tahu? Kalau kombun 100.000, ini saya kali 2 gitu. Kenapa harus Lazarus perumpamaan ini? Oh dulu enggak ada Budi, pinter we Bud. Gitu. Tapi tetap salah. Gitu. Kenapa pakai nama Lazarus? Lazarus artinya Tuhan menolong. God help. Hari ini Tuhan sedang menyatakan Lazarus di sekitar kita. Karena Tuhan ingin memanifestasikan. Tuhan ini sedang ingin menolong banyak orang di sekitar kita. Amin. Tuhan pakai kita untuk menolong Lazarus di sekitar kita. Amin. Siapa Lazarus itu? Banyak sekali.
Ya, kita begitu melihat banyak orang-orang yang hari ini anak-anak mereka berangkat sekolah tanpa mereka sarapan. Banyak anak-anak muda yang mereka hari ini putus sekolah dan putus harapan. Banyak ada orang-orang yang mereka orang-orang tua yang sudah ditinggalkan keluarga mereka. Saya ingat Daniel. Daniel mana ya? Angkat tangan. Dan mana yang hilang ya Daniel. Wah, situ. Daniel ini perawat. Dia pernah merawat orang-orang tua di panti jompo. Saya bilang kamu hebat Dan, terus kamu berikan perhatian. Karena saya tahu tempat panti jomponya yang dia rawat. Itu orang-orang itu kalau sudah tua ditinggal keluarganya gak ada yang ngurusin. Dia pipis, dia berak. Dan apa yang Daniel saya ceritakan, Dan, apa hal yang paling tidak enak yang kamu alami karena dia perawat? Dia bilang gini, dilempar kotoran. Saya mau tanya, kalau kamu mikir untung, rugi, cuan, mau enggak? Oh tak balang bareng gitu ya. Kita ada kasih. Amin. Kita ada kasih. Kasih itu kekal. Kasih itu kekal. Kasih itu kekal. Hari ini banyak sekali ya, orang-orang di pinggir jalan, orang-orang gelandangan. Itu begitu banyak sekali. Dan mereka saudara bukan hanya kadang-kala ada satu cerita. Orang gelandangan itu diwawancarai. Dan di waktu diwawancarai ditanya apakah kamu seneng sih tak kasih makanan. Lalu diajak pergi gitu. Loh, kenapa kamu dikasih makanan, dikasih itu kok kamu enggak mau? Aku cuma butuh notis perhatian, cuma disapa. Banyak orang gelandangan itu, kalau kita lewat kita acuh cuek. Siapa yang kita lihat gelandangan kita sapa, halo mas. Oh pada edane, misalnya gitu kan. Mereka butuh perhatian. Tidak harus makanan. Makanan dadak koordinasi dulu rapat. Budgetnya berapa? Selak dia dipanggil Tuhan, dipanggil malaikat. Betul enggak? Engkau jalan, pergi, lewat ketemu mereka, sapa dia. Saya ajarkan anak-anak saya. Dimanapun saya berada. Satu saat saya naik taksi di Jogja. Anak saya, istri saya kita naik taksi bareng-bareng gitu. Seru ya. Berberapa? Berenam ya, berlima naik satu taksi. Taksinya muatnya jane 4. Tapi untung supir taksinya terima kita. Tapi di situ saya ceritakan anak, siapa cepet-cepetan berdialog sama supir taksi. Ya, belum sampai bersaksi ya, seperti Pak Yoel. Tapi coba bangun hubungan, ngomong. Semua udur-uduran. Ya, nomor cepet bapaknya. Halo mas, asli mana mas? Gitu. Terus saya bangun hubungan. Apa yang terjadi? Akhirnya tukar-tukar handphone dan hari ini dia WA-WA-an. Mas Martin tolong kalau ada hal-hal kata-kata, saya sering sekali status tentang hal-hal ya yang umum tapi nilai-nilai kebenaran. Makasih Mas Martin, kata-katanya menguatkan saya, kata-katanya menghibur saya. Dan selalu kalau dia, Mas Martin saya boleh telepon dia, Mas ini saya usahanya Grabnya mulai rame mas, gini-gini. Saya selalu ngomong dia, usahakan kamu punya mobil sendiri, kamu punya usaha sendiri. Saya selalu pompa dia. Dan yang terjadi dia terbangun. Ingat dimanapun kita harus menyapa, notice, berikan perhatian. Hari ini Lazarus itu ya, ada di sekitar kita. Saudara, saya kira karena ini waktu wis setengah 10, masih ada 2 poin sebenarnya. Tapi itu buat PR nanti bulan depan kalau saya dapat jatah. Ya. Tadi kan be like him, jadilah bendahara yang cerdik. Yang kedua, do not be like him. Artinya apa? Jangan jadi seperti dia, bendahara yang tidak jujur. Dikatakan ayatnya, katakan kalau engkau setiap perkara kecil, engkau akan ditambahkan. Kalau engkau jujur dengan hal yang kecil, engkau akan ditambahkan. Ingat, kadangkala saudara, persahabatan, hubungan itu bisa berabe berantakan gara-gara mamon. Betul enggak? Gara-gara bisnis, gara-gara investasi,
kita ini hancur hubungan kita. Ya atau ya? Yes, yang keras dong. Yes atau yes? Gara-gara duit, hubungan itu jadi hancur. Nah ini yang kita tidak mau. Jangan seperti itu. Yang terakhir kita harus memilih. Apakah engkau menjadi hamba mamon atau hambanya Tuhan. Apa yang menjadi hambanya Tuhan? Hambanya Tuhan dalam satu ayat terakhir dah. Gak apa-apa ya, lebih sedikit ya. Saya jarang kan khotbah lama. Yuk kita lihat Lukas 17:10. Lukas 17:10. Perhatikan, ini ayat terakhir. Ini kuncinya ya. Lukas 17 ayat 10. Baca sama-sama, 1, 2, 3. Demikian jugalah kamu, apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang telah ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Ingat, tugas kita ini sebagai hambanya Tuhan, hanya melakukan kewajiban. Loh, banyak orang hari ini mendepankan haknya. Tapi kalau hamba kebenaran itu mengedepankan kewajiban. Kewajiban apa yang harus kita lakukan? Kewajiban bersekutu, saat teduh, ke gereja, persembahan. Apalagi? Itu kewajiban-kewajiban yang harus kita depankan. Kewajiban apa lagi? Beri waktu dengan keluarga. Beri waktu dengan keluarga, itu kewajiban. Saya mau tutup cerita. Ya, minggu lalu ada seorang teman, saya telepon, kita telepon-teleponan, dia berkata gini, Martin, apa kamu sudah menyiapkan kalau nanti aniaya terjadi? Tak pikir persiapannya, saya sudah mikir, ini mesti ada firman apa gitu. Lah persiapannya apa? Saya bilang gitu. Hari ini aku punya sekitar 4 hektar dan aku mulai mencangkul. Hah? Kok aniaya hubungannya karo nyangkul? Aku bilang gitu. Lah apa? Lah kowe iki kan ora pernah nyangkul to, Tin. Apa kowe mampu? Kalau nanti aniaya yang terjadi seperti bendara itu, saya nyangkul pun enggak bisa, mengemis malu. Mati kan saudara. Saya pikir kok ya tepat men dia ngomong gitu ya. Negur saya. Ya nyangkul saya salah. Wong sekarang ada bulldozer kok kenapa nyangkul gitu loh. Kan itu kurang canggih, enggak cerdik toh. Lalu dia bilang, kita akan persiapan aniaya yang terjadi. Loh, saya katakan, kowe iki saiki nandur apa? Saya nandur macam-macam tanaman. Lah kowe iki saiki di Sukabumi. Lah kamu sudah meninggalkan keluarga. Yo, sebulan aku ora balik. Lah kowe keluargamu piye? Aku bilang gitu. Ya kan anak bojoku toh, gen diurus bojoku. Wah ini saya sudah mulai rodok enggak bener iki saudaraku. Lah saya kan tak tanya, lah bojomu kuwi lho, sing ngopeni sapa? Sing bayar sekolah anakmu neng di Pelita Harapan, semuanya lulus Pelita Harapan. Itu kan kuliah Pelita Harapan, itu kan orang panggilannya kan anaknya Mercedes, BMW, kan gitu mahal. Loh kok anak-anakmu iso sekolah kono, sementara kowe iki kok cuma nyangkol. Aku bilang gitu. Lah wong kekayaane bojoku tuh 7 keturunan rantai. Alah ya kundulmu saya bilang gitu. Lah kowe rasa nyangkul. Aku bilang gitu. Aniaya apa kowe? Aku bilang gitu. Saya bilang itu, saya marah sama dia. Lah kowe 7 keturunan ya duitnya enggak habis. Lah ngapain kowe nyangkul? Loh, aku mempersiapkan kalau aniaya terjadi. Waduh. Saya balik no kowe sing darat lah. Tujuannya apa? Ngene lho, iki aku memproduksi investasi. Jadi nanti 4 tahun lagi, iki iso sampai 4 miliar. Iki aku berusaha lah, saya ngomong kan, saya selalu, kalau kamu mengerjakan itu tujuannya apa? Kalau tujuannya hanya untuk memperoleh kekayaan, di itu jaraknya cukup jauh, perjalanan dari Jakarta 6 jam, masih masuk di desa. Dan di situ banyak kuasa gelap. Saya ngomong ini, wes ngene lah, kowe enggak bisa sekolah PAUD, saya support. Saya punya PAUD, semua materinya saya kirim ke sana. Saya bilang, ora usah, aku mau lewat pertanian aja. Saya tak takon, lah kowe iki ngerjake sangonake wong piro? Wong loro. Lah wong loro, lah masyarakatnya ora baca, ora usah. Aku nyangkol dhewe, nanem dhewe, apa-apa dhewe.
Lah saudara, ini gila lagi nih saudara. Ini sudah tidak masuk agendanya Tuhan, betul nggak? Banyak orang nggak ngerti agendanya Tuhan. Agendanya Tuhan apa? Bagaimana dimanapun di bisnis kita, di usaha investasi kita, kita harus sadarkan bahwa banyak Lazarus di sekitar kita yang Tuhan mau tolong mereka. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Yes. Aku punya Tuhan yang besar, menggenapi imanku bersepakat, percaya kuasanya, ku terima